Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya. Marilah kita beri kesempatan yang diberikan kepada Allah pada kita hingga pada sore hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita yang hari ini insya Allah kita akan membahas lanjutan dari pelajaran 17 ya, setelah kemarin kita pada pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa kata pokok ya, bacaan isi utama dari pelajaran 17 wa'dullah al-haq. Ada beberapa kata baru yang sudah kita pelajari pada doa tersebut ya. Ada al-wasilah, ada al-fadilah, ada asy-syarafah, ada ad-darajah, ada al-aliyah, ada ar-rafi'ah, ada kata wab'athu. Dan yang penting juga ada kata wa'atta. Dan yang terakhir ada ungkapan la tukhlifu al-mi'ad. Itu adalah kata-kata pokok yang sudah kita pelajari pada doa yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah hari ini kita akan masuk kepada bagian Tanmiyatul Mufradat, di mana kita akan mengembangkan dan memperdalam lebih lanjut kata-kata tersebut menjadi modal kita untuk memahami ayat-ayat doa yang lain. Selanjutnya, tidak lupa kita panjatkan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia sehingga kita bisa membedakan antara yang salah dan yang benar, bukan hanya atas dasar untung dan rugi, tapi atas dasar kemanusiaan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, ini kegembiraan kita karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita genapi dengan melanjutkan pelajaran kita dengan terlebih dahulu marilah kita awali, kita buka pelajaran kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa tuqan wasi'an birahmatika ya arhamar. Baik, ibu-ibu sekalian, pelajaran kita yang 17 wa'dullahi al-haq. Ya, apa makna judul pelajaran kita ini? Janji Allah yang benar. Iya, janji Allah yang benar. Kita baca terlebih dahulu doanya kembali untuk meneguhkan ingatan kita terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi Muhammad wassalatil qa'imah آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية إنك لا Ya, baik ibu-ibu sekalian, mari kita lihat Tanmiyatul Mufradat untuk pelajaran ini. Ya, kita bahas satu persatu secara bertahap. Baik, yang pertama akan kita awali dari Ati Muhammadan al-Wasilah. Ya, dari Ati Muhammadan al-Wasilah. Ya. Apa sudah terlihat di mana posisi kata ati di dalam kolom tasrif kita? Sudah. Bentuk apa dia?
Sifat. Oke, baik. Kita ulangi lagi ya, Ibu-ibu. Perhatikan pergerakannya setahap demi setahap untuk mematapkan pemahaman kita di mana posisi ati pada konsep tasrif untuk menentukan dia itu bentuk berapa. Sudah terlihat sekarang? Amr, Pak. Sudah. Ya, baik. Dia ada di mana? Saya dari itu, Amr. Amr. Ya, dia ada di bagian amr ya. Dia di bagian amr. Ati ya. Karena itu pada pelajaran kita sebelumnya kata ati kita artikan dengan apa? Datang. Di dalam doa ya. Doa azan kita artikan apa? Kata ati. Janji. Berilah ya. Berilah ya. Ya, kita waktu itu memahaminya berilah ya. Berilah itu kan bentuk perintah dari memberikan. Kata ini, kata ati, jamaknya atu, itu bisa bermakna mendatangkan, bisa juga bermakna memberikan. Berikan. Ya, bisa bermakna mendatangkan, bisa juga bermakna ya memberikan. Kata ati dengan jamak atu, ya, apa perbedaannya antara ati dengan atu? Mendatangkan. Nanti ya, tunggal ini jamak. Jamaknya. Yang mana Bedanya tunggal? itu ati. Ati. Ya, yang mana jamak? Atu. Sehingga kalau kita maknai dua ungkapan tersebut supaya terlihat perbedaannya, maka kata ati bisa bermakna Berikanlah. Kau berilah. Kalian ya engkau ya. Kamu berikan. Kau berilah. Berikanlah engkau. ya, Berikanlah engkau. Kamu berikanlah. Kalau atu berarti Kalian. Banyak. Kalian berikanlah. Berikanlah. ya, Kalian berikanlah. berikanlah. Itu perbedaan dari segi makna kalau kita memahami beda antara ati dengan atu. Nah, kita lihat lebih bentuknya yang lebih awal lagi. Kata ati, atu, itu bentuk mudhari'nya adalah yu'ti. Ya. Bentuk mudhari'nya adalah yu'ti. Ya. Tadi kan dia bermakna mendatangkan atau bermakna memberikan, ya, bermakna mendatangkan, bermakna memberikan. Yu'ti itu adalah mudhari, untuk madinnya adalah ata, ya. Madinnya adalah ata. Ata ini panjang nih, panjang dan taknya satu karena belum jadi artis nih. Kalau jadi artis nanti jadinya atta. Di ata. Halilintar. Ata ini sendiri adalah begini awalnya, gitu ya. Awalnya begini. Gitu. Ya, dari akta ya, dari akta. Dari akta kemudian supaya lebih ringan dalam ucapannya menjadi ata ya. Ata yu'ti. Coba kita lihat lagi ya, kita sinkronkan dan kita hubungkan antara pelajaran baru kita dengan pelajaran lama yang sudah kita pelajari. Kata ata yang merupakan perubahan dari akta, ata yu'ti bermakna mendatangkan. Nah, itu ada awalan me dan ada akhiran kan. Nah, coba ibu-ibu sekalian
Ada yang mengingat apa penciri sebuah kata bisa kita pahami berawalan me dan berakhiran kan, baik di fiil madin maupun di fiil mudhari. Kalau Ada hamzah ya Pak di depan. Hamzah. Ya, bagus. Di fiil madin ada hamzah di depan. Oke, kalau di fiil mudhari'nya apa? Penciri bahwa dia bisa dimaknai dengan makna yang berawalan me dan berakhiran kan. UI ya kalau nggak salah ya. UI. UI apa maksudnya? Awalnya UI. Akan mendatangkan. Yang di awal U, terusnya huruf sebelum terakhir fathah kasroh. Ya, baik. Di situ huruf sebelum terakhirnya apa? Sebelum A. Iya, bagus ya. Itu ya maknanya. Kemudian di madinnya tadi setelah kita lihat bahwa ata itu merupakan pengembangan dari ata, ada hamzah di awalnya, lalu yu'ti itu ada bunyi awal di awal, ada bunyi dhammah, ada bunyi u di awal, lalu ada bunyi i sebelum akhir. Itu juga mencirikan bahwa kata itu memiliki atau bisa dipahami berawalan me, berakhiran kan. Sehingga kalau mendatangkan ya, mendatangkan itu ya, mendatangkan itu kita awalnya awalan me dan akhiran kannya kita hilangkan, maka yang akan tersisa maknanya apa? Datang. 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 Itulah dia yang bisa kita lihat dari kata ata. Nah, gitu ya. Ata berapa huruf? Tiga huruf. Di atasnya. Ata berapa huruf? 2. Ini ada itu hamzah bengkok. Ini merupakan 3 huruf dasar. Ada hamzah di awal, ada ta di tengah-tengah, dan ada alif di ujung. Alif bengkok. Nah, alif sehingga dia bermakna datang. Ketika kemudian dia ditambahkan hamzah baru, jadi ada 2 hamzah di sini. Di akta ada hamzah baru di pertama, kemudian hamzah yang memang pokok di kedua, taknya yang juga pokok, kemudian alifnya pokok. Nah, itulah tadi dari kata ata datang, akta mendatangkan, atau diungkapkan dengan at. Nah, ini yang di atas datang, lalu di bawah mendatang. Nah, kalau kita lihat berikutnya di mudhari'nya, ya, di mudhari'nya ya'ti. Ya, ya'ti itu kan kalau lihat dari komposisi hurufnya sama kan dengan yu'ti. Apa saja huruf di ya'ti? Ya, hamzah, ta. Ya, ada ya, ada hamzah, ada ta, ada ya. Kalau di yu'ti apa komposisi hurufnya? Ada ya. Ya, waw. Bukan. Bukan, itu bukan namanya waw ya. Kalau ada kepala begitu. Oh, ada itu iya lupa. Namanya hamzah ya. Hamzah juga. Hamzah. Waw itu tumpangan aja. Tumpangan karena itu ya. Karena domah ya sebelumnya ya. Jadi ya'ti dengan yu'ti itu dari komposisi huruf sama ini ya. Dari segi komposisi huruf sama. Bedanya adalah di bunyi. Bedanya di bunyi. Yang di bawah ini ada u di awal, kemudian i sebelum akhir, sedangkan yang di atas tidak berbunyi u di awal, sehingga gitu ya. Ya'ti itu bermakna datang, kemudian yu'ti mendatangkan. Ya. Kemudian berikutnya sifatnya apa? Sifatnya? Atin. Sifatnya. Ya, sifatnya atin. Jadi ini hati-hati ya, ibu-ibu sekalian. Iya. Hati-hati gitu ya. Karena maknanya berbeda. Hati dengan atin. Atin dan ati. Ati dengan atin. Kalau atin ya, atin ini kan posisinya tadi ya, itu yang seperti ini ya, hamzah yang seperti ini.
Itu kan perubahan dari begini. Begitu ya. Kalau ada hamzah, ini kan untuk bentuk sifat, ada alif urutan kedua, awalnya begitu, kemudian naik, turun gitu ya. Naik, turun. Kira-kira itu posisi awalnya. Ati menjadi atin. Itu adalah bentuk sifat. Nah, berarti atin, apa maknanya atin? Kedatangan atau pendatang. Dasarnya. Yang datang. Yang Pendatang. datang. Oh, yang datang. Yang datang. Bermakna yang datang. Itu kalau untuk mudzakarnya atin. Ya, atin. Untuk muannasnya atiyatun. Atiyatun. Itu ada makna yang akan datang. Ya, cuman ke orang Indonesia ya sering berubah warna, bunyi ya. Jadi atin. Nah, orang Indonesia jadinya eti. Nah, jadi eti itu dari atin. Yang akan datang jadinya. Atin, ati ya. Itu makna dasarnya adalah datang. Coba ibu-ibu ingat di pelajaran kita yang dahulu kita punya juga ya. Ya mudah-mudahan ada yang ingatnya. Kita punya juga kata lain yang sama-sama dengan kata ata juga bermakna datang. Siapa yang ingat? Apa ya? Ya, di pelajaran yang 9 juga kan kita punya ya di pelajaran 9 kata yang juga bermakna datang. Pak. Pelajaran 9 Ja'a, Pak, ja'a. Oh iya, da'a, benar. Iya, betul ya. Di pelajaran itu ja'a. Ya. Ja'a, ja'a. Yaji'u bermakna datang. Coba kemudian lanjut lagi, mudah-mudahan ada yang ingat nih. Kata ja'a bisa juga berkembang sehingga dia memiliki makna dasar mendatangkan atau membawa. Ada yang ingat katanya apa? Ja'abi. Iya, bagus. Iya. Bermakna ja'abi. Oke. Oke. Nah, baik. Sekarang mari kita baca ya. Kita baca sama-sama tasrif dari kata ini lalu sambil meresapi dan menghayati makna. Kita mulai dari 3 huruf pokok ya. Kita baca tasrifnya. Ata, ya, i, atin, atiyah. Ya, ibu-ibu ikuti bersama-sama baca. Ata, ya, i, atin, atiyah. Atiyah. Nah, sekarang kita yang sudah mengalami pengembangan ya, penambahan, ada penambahan menjadi tadi 3 sekarang menjadi 4. Kita baca sama-sama lagi. Yu'ti. Kamarnya Ati. ya, baik. Untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kita terkait dengan makna kata-kata tersebut, ayo kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Ya. Silakan dibaca contoh yang pertama. As-sa'atu atiyatun la raiba fiha. Ya, as-sa'atu atiyatun la raiba fiha. Ada ungkapan yang belum terpahami di sana? As-sa'atu. Kan udah jadi bahasa Indonesia ya. Saat. Terus apa lagi? Saat yang datang. Ayo, ada lagi yang belum terpahami? Roy Bafi, Pak. Roy Bafi.
Roibah Roibah keraguan. ini ada di pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-11 ya. Tidak ragu-ragu. Nah, ya, pelajaran Ragu. keberapa? Pelajaran yang ke-10. Alamatul muttaqin ya. Diingat-ingat alamatul muttaqin. Alif lam Zalikal kitabu la raiba fiih. Ada punya ingatan? Bisa diksi apa maknanya raiba? Keraguan. Tidak ragu-ragu. Iya. Ya, tidak ada keraguan. Nah, baik sekarang. Ini atiyatun apa maknanya? Yang datang. Yang Apa saat yang tidak akan ada, saat tidak ada keraguannya. Ya, saat yang tidak ada keraguannya. Itu saat apa namanya? Yang artinya pasti terjadi. Kiamat. Ya, baik, Kiamat kiamat. itu pasti terjadi. As-sa'ah itu bisa juga bermakna kiamat. Oh. As-sa'ah itu bisa bermakna hari kiamat. Yuk, sekarang silakan makna lengkapnya siapa yang ingin? Saya Pak Guru. Silakan. Karena Wa anna sa'ata atiyatun la roiba fiha. Enggak, yang itu aja. Asa aja enggak pakai ini ya, wa ana. kita aja as-sa'atu atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat yang datang tidak ada keraguan baginya. Itu sih. Kok baginya? Di dalamnya. Ada. Tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak enak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bahasa Indonesia begitu? Tidak ada keraguan dalam gimana ya? Tidak ada keraguan padanya ya. Datang hari kiamat yang datang tak diragukan lagi. Salah juga. Gimana ya, Pak? Saya kalau nalarnya lemah banget nih, nggak bisa ngini, nggak bisa mikir. Oh, enggak itu ya. Tinggal nanti aja Hari ini. Kiamat. Ini mah soal kebiasaan ini. Soal kebiasaan. Iya, letterlock banget itunya. Hari kiamat. Ya, tinggal begini caranya. Tinggal caranya adalah amati atau coba diterawang-terawang kebiasaan orang Indonesia itu bagaimana. Hari kiamat tidak akan datang, yang akan datang tidak boleh pasti. Tidak ada keraguan datangnya hari kiamat. Boleh, itu pemahamannya, pemahaman bebas ya. Pemahaman bebas udah cocok nih. Coba kalau kita meniru gaya pernyataan tersebut, kira-kira bagaimana? Kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan. Baik, nah coba kita pakai ya, kita coba kembangkan sedikit. Atiyatun maknanya apa? Yang datang. Ini datangnya ketika mengatakan yang datang, itu pemahaman kita sudah, sedang, atau akan? Akan. Nah, berarti as-sa'atu itu as-sa'atu atiyatun akan bermakna hari kiamat yang akan datang. Atau coba kita tunda pakai yangnya dulu gitu. Hari kiamat akan datang. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat apakah enak pakai yang
atau lebih mudah dipahami tanpa pakai yang? Coba. Hari kiamat akan datang tanpa ada keraguan. Iya. Bahasa Indonesia kalau kata ragu, pasangan katanya apa kalau kata ragu dalam bahasa Indonesia? Ragu. Misalnya begini, saya ragu titik-titik kebenaran berita itu. Kira-kira apa? Akan. Saya ragu akan atau pada kebenaran pada. Ragu akan kebenaran atau ragu pada kebenaran? Ya, baik. Terhadap atau terhadap ya? Nah, bisa itu cara ininya. Ya, kan ada akan, ada pada atau terhadap gitu. Akan, pada atau terhadap. Jadi nanti tinggal pada saat itu kita tinggal pilih mana yang paling enak dirasakan karena bahasa itu juga soal perasaan ya, bukan hanya soal aturan dan pengetahuan. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Jadi hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan padanya. Nah, padanya apa maksudnya? Pada kedatangannya. Kan bisa hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan pada kedatangan itu. Itu dia, as-sa'atu atiyat. Nah, ingat ya, ini as-sa'atu dalam bahasa Arab itu salah satu cirinya yang tidak kita temukan di dalam bahasa Indonesia adalah bahasa Arab mengenal yang disebut dengan muzakkar atau mu'annats, muzakkar dan mu'annats. Sehingga di dalam untuk bentuk sifatnya seperti yang bisa kita lihat sebelumnya, untuk bentuk sifatnya bisa atin, bisa atiyatun. Nah, ketika masuk di dalam kalimat, yang digunakan adalah atiyah. Karena ini ada kaitannya dengan as-sa'ah. Gitu ya. Karena ada kaitannya dengan as-sa'ah. Karena as-sa'ah, maka yang digunakan adalah atiyah. Itu. Dalam bahasa Arab ada aturan keserasian, ya, kesesuaian, concord ya, kira-kira dalam istilah bahasa Inggrisnya ada keserasian antara satu bagian dan bagian yang lain. Nah, nanti sehingga ibu-ibu yang sekarang ini belajarnya reseptif ya, aktif menerima, sehingga nanti bisa juga pada saat tertentu kalau aktif untuk mengungkapkan sendiri, nah berarti saya kalau as-sa'ah atiyah gitu. Tapi kalau pakai kata lain yang mudzakkar tentu saya akan tidak pakai atiyah tapi pakai atin. Baik, itu dia pembahasan untuk as-sa'ah, merupakan contoh penerapan bentuk sifat dari ata, ya'ti, atin, atiyah ya, diterapkan di dalam memahami kalimat. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan lain dari bentuk amr. Bentuk amr dari kata ata. Nah, dari bentuk amr kata ata. Mari kita baca, ini doa populer ya ibu-ibu sekalian, sering kita dengar, sering kita gunakan. Mari kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik. Silakan. Kalau ada yang belum terpahami, kita diskusikan dulu dari level pertama. Ya, level pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada, maka silahkan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Coba ya Pak. Silakan, Bung Ute, silakan. Tuhan kami,
datangkanlah kepada kami dunia, kebaikan dari dunia ya Pak, kebaikan dari dunia dan kebaikan dari akhirat. Iya, bagus. Dari mana dipahami darinya? Dari mana ya? V ya? V Pak, V bukan sih. Di pelajaran kita sebelumnya yang bermakna dari apa fi, atau ada kata lain yang bermakna dari? Lupa Pak, dari itu. Nah, baik. Sekarang begini caranya. Coba ini ya. Untuk makna fi, ya, ini untuk yang kecil-kecil ini ya, yang kecil-kecil seperti ini, bisa kita tunda dulu pemaknaannya, nanti itu bisa menyelaraskan dengan bagian yang lebih besar. Coba diungkapkan dengan mempertimbangkan subjek, predikat, objek, baru keterangan. Coba. Tuhan berikan datang tapi pakai Tuhan kami ya. Tuhan kami datangkanlah Tuhan kami datangkanlah untuk kami gitu ya Pak. Gimana ya? Iya, terus Kebaikan dunia dan akhirat. Iya, bagus. Apa maksud pernyataan kebaikan dunia? Kira-kira apa maksud pernyataan tersebut? Kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Iya. Apa maksudnya pernyataan itu? Kebaikan dunia. Mungkin selamat dunia kali ya Pak. Oke, baik. Saya kasih contoh lain ya. Kalau ada pernyataan begini ya. Pintu besi. Nah, kira-kira apa maksudnya? Pintu besi. Pintu yang terbuat dari besi. Oke, bagus. Tapi kalau kita bilang hujan malam. Hujan malam. Hmm. Hujan yang terjadi pada malam hari. Ya, oke, bagus. Coba dipersingkat lagi. Kalau hujan pagi. Hujan pagi hari, di pagi hari. Nah, coba dipersingkat lagi. Hujan pagi. Agak panjang sedikit, tapi sedikit aja. Hujan pagi hari. Hujan. Oke. Ibu tambahkanlah satu kata ya. Hujan pagi hari. Nah, kira-kira apa maksudnya? Hujan saat ya, Pak. Saat pagi hari. Ya, baik. Apa kata keterangan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan saat? Pada. Ya, selain pada apa? Waktu. Ya, selain itu apa? Kata sambung. Ketika. Oke, baik. Kita ganti yang lain ya. Misalnya kalau kita mengatakan ini ya. Depan rumah. Nah, kira-kira apa maksudnya? Depan rumah berarti di depan rumah halaman, Pak. Bukan maksudnya. Belum tentu halaman ya, tapi itu pernyataan depan rumah. Kalau kita jelaskan lebih panjang sedikit gitu, apa maksudnya? Depan rumah. Apa ya? Nah, misalnya begini. Coba kira-kira gini. Pertanyaannya apa kira-kira? Kalau jawabannya depan rumah. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira apa pertanyaannya? Di mana kamu bagus. Nah, dan udah mulai nyambung itu. Di mana? Jawabannya depan rumah. Itu kan singkat itu. Kalau ditanya di mana, jawabannya depan rumah. Sebenarnya kalau kita mau lengkapi lagi, pernyataan depan rumah itu adalah maksudnya keterangan tempat ya, Pak?
Udah hampir dapat ya. Saya bantu langsung ya. Itu maksud lain adalah di depan rumah. Itu kalau mau dijelaskan lebih lanjut ya. Tuh. Di mana kita ketemu? Nah, depan rumah. Maksudnya kita bertemu di depan rumah. Itu artinya di ya, ada di juga kan bisa menjadi keterangan ya. Di juga bisa menjadi keterangan. Nah, coba sekarang lihat ya pertanyaan tadi ya, kita kembali lagi. Kebahagiaan dunia, itu maksudnya apa? Kebahagiaan di dunia, Pak. Nah, kira-kira begitu. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, baik. Coba bagaimana jadinya? Tuhan kami, datangkanlah untuk kami. Engkau datangkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya, bagus. Tuh. Mana yang bermakna datangkanlah? Datangkanlah hati. Bagus. Selain bermakna dasar mendatangkan, kata tersebut juga memiliki makna dasar apa tadi? Memberikan. Ya, coba sekarang pakai makna yang kedua. Tuhan kami, Engkau berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya, bagus. Dengan membandingkan antara dua hal tersebut, mana yang lebih nyaman didengar ya di telinga antara datangkanlah atau berikanlah? Berikanlah, Pak. Iya, karena Ibu bukan BCL ya. Coba BCL itu. Oh, Tuhan, datanglah katanya. Apa namanya? Bukanlah itu. Pak RT tahu aja lagu-lagu. Lagunya apa itu? Yang baik hati katanya. Itu. Baik, itu dia. Jadi bisa bermakna datangkanlah, ya bisa bermakna berikanlah. Ketika kita rasa bahwa berikanlah itu lebih enak di dalam rasa kita, maka kita gunakan itu. Ya, bagus ya itu tadi ya. Pemaknaannya itu terasa lebih mudah ya ketika kita mendahulukan makna hasanatan daripada makna fid dunya gitu ya. Makna hasanatan dengan fid dunya. Apakah kita memahami ada pemahaman bahwa hasanah atau tadi kebaikan itu adalah berposisi sebagai objek? Apa ada pemahaman seperti itu? Iya, objek. Apa ada pemahaman seperti itu? Sehingga kita mengedepankan makna hasanah daripada objek? Iya, Pak, objek, Pak. Iya, Ya, objek. baik ya, karena dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek baru keterangan. Hasanah sebagai objek, lalu fid dunianya sebagai keterangan dalam pemaknaan itu. Apa ada penciri penguatnya? Ada fathah ya. Iya, oke, bagus ya. Itu sebagai penciri penguatnya. Sedangkan kalau fid dunia ini atau ini fil akhirati, bunyi akhirnya i itu lebih condong, dia lebih dominan sebagai keterangan, ya, lebih condong sebagai keterangan. Baik, bagus. Terima kasih Bu Mute, terima kasih Bu Kana yang sudah berbagi pemahaman. Ibu-ibu yang lain yang ikut bergabung dengan kita, seumpama ada yang ingin ditanyakan dari diskusi yang tadi, silakan ditanyakan, atau Bu Mute, Bu Kana, mungkin ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut sebelum kita pindah ke bagian berikutnya. Baik, kalau tidak ada, saya ingin mendengarkan ya, Bu Sri Lestari, silakan maknai kembali as-sa'ah dan selanjutnya. Sedangkan Bu Hartati, saya ingin dengarkan, tolong dimaknai kembali Robbana Atina dan selanjutnya. Dari mana, Pak? Ya, silakan Bu Sri Lestari, as-sa'ah ya, kalimat as-sa'ah tadi bagian Bu Kana, Ibu maknai kembali. Sedangkan Bu Tati, kalimat yang tadi sudah
latihkan bersama Bu Muti. Silakan dimaknai kembali. Masuk sih Pak. Kiamat akan datang, tidak ada keraguan. Pihaknya apa tadi? Hasil diskusi kita, kalau Bu Sri Lestari cocoknya apa makna fiha? Ya. Makna fiha cocoknya apa berdasarkan diskusi kita tadi? Terlewat ya Bu? Akan tidak ada keraguan. Fiha itu tidak ada keraguan. Roy fiha, tidak ada keraguan baginya. Jadi Ibu tadi mendengarkan diskusi kami menyimpulkan fiha baginya. Fiha tidak ada keraguan. Sesungguhnya kiamat akan datang, tidak ada keraguan. Ibu, itu tadi sampai nggak pemahamannya fiha tadi apa maknanya yang cocok di situ berdasarkan konteksnya? Oke, baik, kelihatannya terlewat ya. Apa tadi Bu Kanah untuk fiha? Padanya. Iya, padanya. Maksudnya padanya datang. Iya, baik. Silakan berikutnya Bu Tati, dimaknai kembali yang tadi Bu Mute sudah maknakan. Fiha itu menjadikan padanya. Ibu bagian yang bawah, kalau fiha tadi bagian Bu Sri Lestari. Robbana ya Pak? Ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Robbana ya Tuhan kami. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, ampunilah ya. Robbana atina. Iya, baik. Nanti Bu Tati tolong dilihat lagi videonya ya, sehingga Ibu tidak banyak berselisih pemahaman dibandingkan teman-teman ya. Coba tadi Bu Kanah, fiha kan ada fi-nya ya. Ada fiha, ada fi-nya. Begitu Bu Mute juga. Fid dunya ada fi-nya. Ya, fi pada ungkapan fiha dimaknai apa tadi Bu Kanah? Pada atau kepada. Pada. Kalau fi pada ungkapan fid dunya tadi Bu Mute dimaknai apa? Sekali lagi Bu. Bu Mute sekali lagi, fi apa tadi? Di Pak. Iya, baik. Ibu-ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa katanya sama, ya. Katanya sama untuk bahasa Arab yang pertama penulisannya bisa jadi beda gitu ya. Hendaknya kita sudah sampai kepada pemahaman itu ya. Sudah sampai pada pemahamannya. Karena dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bisa ditulis bersambung gitu. Ada kata-kata yang tidak disambung dengan kata yang lain. Karena itu kita perlu wawasan tentang itu. Nah, itu yang pertama ya, bahwa satu kata fi ini kalau dengan ha digabung. Tapi kata fi dengan adunya ini tidak digabung. Nah, kalau kita syukur nih bahasa Arab Qurani sudah jadi semua. Tapi nanti kalau ibu sekalian belajar Arab reguler harus bisa nih. Kapan saya gabungkan fi, kapan saya tidak boleh menggabungkan fi. Menjadi bagian dari keterampilan dan pengetahuan yang penting juga. Kalau Arab reguler karena ibu-ibu berlatih untuk mengarang, mengungkapkan sendiri. Itu yang pertama. Satu kata bisa ditulis menjadi berbeda karena dia bisa digabung dan ada yang tidak digabung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti biasa, kalau kita memahami sebuah kata, Bu Kanah masih menunjukkan fenomena atau menunjukkan gejala itu sih sebenarnya tadi ya. Ya, satu kata dimaknai berbeda-beda tergantung konteksnya. Bahwa fi di kalimat pertama, di contoh ya, contoh lengkap yang di atas,
itu dimaknai pada, ya, karena digandeng dengan kata yang bermakna keraguan. Tidak ada keraguan padanya. Atau bisa juga bermakna tadi, tidak ada keraguan terhadapnya. Gitu ya. Sedangkan pada fi, ya, dalam konteks ini fi dunia, kalau tadi fi-nya bermakna pada, ya, pada, sedangkan di sini fi-nya bermakna di, ya. Fi-nya bermakna di. Dan itu kan tipis sekali gitu ya. Itu. Ya, tipis sekali bedanya dulu. Itu bisa dirasakan ya dengan banyak kita sering berlatih membaca kalimat-kalimat bahasa Arab. Nah, bersamaan dengan kita berlatih akan timbul semacam pemahaman dalam diri kita yang sebaiknya seperti apa. Sedangkan untuk Bu Sri Lestari dan Bu Artati tadi, nanti mudah-mudahan berkesempatan untuk melihat kembali, diputar kembali ya rekaman kita, sehingga tidak terlalu berbeda pemahamannya dibandingkan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan. Pak Eta, Ya. mau nanya, kalau yang disambung itu kalau untuk yang ada domir atau gimana? Fi-nya tadi. Ibu nikmati aja kalau di bahasa Arab Qur'ani. Bahasa Arab. Ibu nggak usah repot-repot pikirin sama itu. Ini pertanyaan kedua. Kalau di buku tuh kan V-nya itu ada yang ya-nya pakai titik, tapi di buku ini nggak pakai titik. Ya itu gaya tulisan, gaya tulis. Itu gaya tulisan, tapi nggak sama aja ya. Ada yang memang ada yang kita pakai titik. Punya ilmu kan, Bu? Kita punya ilmu kan? Ya, punya ilmu apa maksudnya? Kalau kasroh, ya, kalau kasroh temennya ya gitu. Walaupun nggak pakai titik pun juga sudah ada pemahaman tentang itu. Gitu. Itu tentang gaya tulis. Gitu. Tapi nggak salah ya, berarti di buku bukannya salah kurang titik, emang beda ininya, beda tulisannya, beda rosam ya. Kalau itu pakai rosam, iya, Utsmani, itu rosam Utsmani. Sedangkan di sini rosemnya rosem imla'i istilahnya. Oh iya. Ya, rosem Utsmani, pada zaman rosem Utsmani itu digunakan kedekatan masyarakat dengan tulisan Arab itu sangat dekat dan rata-rata kan orang Arab yang membaca, sehingga hal-hal seperti itu udah bisa dimaknai. Sedangkan kalau ini yang rosem imla'i ini, imla seperti ini yang tulisan unik kayak tulisan komputer ini kan hadir pada zaman yang membaca bahasa Arab itu bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Islam, ya gitu, sehingga dia beda dalam beberapa hal. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini contoh dari gitu ya. Contoh kalau tadi ati dalam bentuk tunggalnya sudah ya. Ati dalam bentuk tunggal sudah. Sekarang kita lihat amr untuk bentuk jamaknya yaitu atu. Dalam bentuk jamaknya atu. Coba kita baca sama-sama contoh penggunaan ini. Ayat ini, kutipan ini sangat populer sekali, bagus untuk menjadi contoh untuk kita pahami bersama-sama. Mari baca contohnya. Aqimus zakat. Baik ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Oke, silakan. Tadi Bu Mute sudah, Bu Siti Istiqanah sudah. Ya, berikutnya ini prioritaskan ini untuk Bu Sri Lestari atau Bu Hartati. Silakan Bu Tati, Bu Sri Lestari. Kalau ada yang belum terpahami, ditanyakan terlebih dahulu. Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman dan pendalaman. Mana, Bu Sri, sudah terpahami? Iya. Ya, silakan Ibu. Ya, Aqimus dirikanlah. Aqimus sholata wa atus zakah. Dirikanlah sholat dan kerjakan. Tunaikanlah. Dirikanlah sholat dan kerjakanlah zakat. Iya, bagus.
Mana yang bermakna dirikan? Akimus. 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 Ada musnya. Akimu. Akimu. Iya. Mu-nya panjang tidak? Mu-nya panjang. Akimu. Pakai bau. Bau Panjang sukun. tidak? Bau sukun. Panjang tidak mimnya? Ya? Enggak. Mimnya dibaca Enggak, panjang, panjang Pak. Bacanya panjang. Akimu. Bagaimana Bu jadinya? Akimu. Iya, bagus. Itu bentuk berapa kira-kira Bu? Amr. Iya, baik. Kalau itu bentuk amar, domirnya apa berarti? Iya. Iya. Ditambah sholat. Kamu, anta. Iya, bagus. Dari mana diduga akimu domirnya anta, Bu? Wau alif. Ada wau Ya, alif. bagus. Wau alif itu banyak apa tidak biasanya? Menandakan banyak apa tidak kalau wau alif? Banyak. Iya, bagus. Kalau anta itu banyak apa tidak biasanya, Bu? Sendiri. Nah, berarti ada yang tidak sinkron dalam pemahaman Ibu. Ibu mengatakan bahwa wawu alif biasanya menandakan banyak, tapi pada saat yang sama Ibu mengatakan domirnya adalah anta. Anta itu tidak banyak. Nanti perlu disinkronkan ya. Jadinya ilmunya kalau itu untuk banyak, berarti Ibu milih domirnya yang banyak. Anta kalau banyak apa jadinya? Antum. Antum. Jadi akimu ini domirnya bukan anta, tapi antum. Kenapa? Ilmunya tadi seperti yang Ibu katakan bahwa wawu alif itu penanda untuk banyak. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Akimu, dengan demikian apa maknanya? Akimu, kalian dirikan, kalian dirikanlah. Iya, bagus. As-sholah, apa maknanya? Sholat. Apa? Sholat. Sholat, ya bagus. Wa'atu, apa maknanya? Wa'atu. Dan di sini kerjakanlah. Bagus, ya. Ibu, coba lihat, atu ini dibentuk berapa ini, Bu? Bentuk amr, Pak. Iya, bagus. Itu bentuk madinnya apa, Bu? Bentuk artinya ati. Ya. Ata. Ibu bisa Ata. ini? Ata. Bisa lihat ke depan, Bu? Ata itu. Bentuk apa? Ata. Iya, bagus. Ata tadi berdasarkan pelajaran kita hari ini, ata itu makna dasarnya apa? Makna dasarnya datang atau beri. Coba lihat bukunya ya, Bu. Coba. Ata maknanya apa? Mendatangkan atau memberikan. Ya, bagus. Ata bermakna mendatangkan atau bermakna memberikan. Ya. Lalu amarnya adalah atu. Bagaimana cara memahaminya? Ketika dia makna awalnya adalah mendatangkan atau memberikan, begitu amarnya yaitu atu, kok maknanya menjadi kerjakanlah. Bagaimana cara memahaminya, Bu? Salah, Pak. Maaf, salah. Berikanlah, Pak. Berikanlah zakat. Ya, oke. Kalau itu kan mudah kita pahami ya. Kalau mendatangkan ketika amar jadinya datangkanlah, gitu kan? Karena amar itu kan perintah. Kalau memberikan begitu amar menjadi berikanlah, gampang kita pahami itu. Karena kalau amar kan perintah, tinggal biasanya yang kita lakukan adalah menambahkanlah. Misalnya kalau ada kata yang bermakna buka misalnya atau membuka, begitu amar ya kita maknai menjadi bukalah kan gitu. Ketika ada kata yang makna dasarnya datang,
Begitu amarnya jadi datanglah. Nah, tapi ini unik kalau ini mendatangkan, memberikan, begitu amarnya menjadi kerjakanlah. Kira-kira apa? Bagaimana cara memahaminya demikian? Orang mukmin itu kan biasanya mengerjakan untuk memberikan itu kita lagi diskusi bahasa ya, kadang-kadang jadi nggak nyambung. Kita lagi di diskusi bahasa, Ibu lagi diskusinya tentang pelajaran agama Islam. Jadi nggak terlihat dengan jelas ketersambungannya. Harus gimana dong, Pak? Ya kalau tadi itu kan maka itu saya juga nggak paham ininya. Kan kita tadi mendatangkan. Kalau kita tahu ini bentuk amar, oh jadinya datangkanlah. Kan gitu. Ilmu kita begitu. Nah, ini maknanya memberikan. Oh, ini bentuk amar nih, berikanlah gitu. Oke, enak nih. Tapi ini mendatangkan atau memberikan begitu muncul amar maknanya jadi kerjakanlah. Kalau dari segi bahasa, kerjakanlah itu merupakan bentuk perintah dari kata apa, ibu-ibu yang lain? Kerjakan. Kerjakan atau mengerjakan. Begitu, Bu Sri. Ya. Ya. Kalau mengerjakan, perintahnya menjadi kerjakanlah. Kalau mendatangkan, bentuk amarnya maknanya bisa menjadi datangkanlah. Kalau maknanya memberikan, bentuk amarnya menjadi berikanlah. Itu kalau belajar ini. Tadi Ibu waktu memaknai atu bermakna kerjakanlah, Ibu pertimbangkan tidak bahwa itu merupakan bentuk amar dari kata ata, yu'ti, ati yang bermakna mendatangkan atau memberikan? Itu dipertimbangkan tidak? Terlintas aja, Pak. Oh iya ini. Ibu punya terlintas pikiran berbeda. Habis katanya kalau kita mengerjakan sholat kan iya bagus ya. Emang rutenya beda. Saya naiknya dari itu namanya dari stasiun Sudimara, Ibu naiknya dari stasiun Jatinegara. Kan nanti ketemu juga Pak di Sudimara. Sekarang nanti ketemu juga di Sudimara. Pakai nih ilmu Sudimaranya ya Bu. Biar nanti semua naik kereta api. Bolehlah dengan percuma. Ya, silakan Ibu. Maaf deh Pak, salah. Silakan Bu. Terus silakan Bu. Dari awal. Sudah kan Pak? Belum Bu. Belum. Belum. Lagi dong Pak. Oke, jika tidak nggak apa-apa. Baik, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, kita lanjut. Guru boleh nanya nggak Pak Guru? Apa Bu? Saya sering dengar kalau ini suka dimaknai diartikan yang berikanlah zakat tuh tunaikanlah zakat. Iya. Jadi kata tunaikanlah itu nalarnya di mana ya Pak Guru ya? Tunai itu arti ininya apa? Sinonimnya apa dalam konteks itu? Dibayar tunai kali, nggak tahu. Kalau itu konteksnya bayar, jadi dalam benak yang memaknainya itu jadi dianggap bahwa zakat itu hutang. Nah, jadi itunya apa namanya rasa bahasa yang dibangun. Ingat loh gitu. Ingat loh di dalam harta yang kita miliki itu ada milik orang lain. Kalau itu bukan milik kita, berarti kok ada sama kita, maka pahamilah dia ada pada diri kita karena kita posisinya kita berhutang. Nah, karena itu gitu. Nah, kira-kira begitu. Iya, kedalaman maknanya di situ jadi tunaikanlah lebih dalam begitu ya Pak Guru ya. Iya, begitu. Ya, terima kasih. Ya, baik. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Kata berikutnya adalah kata fadilah. Fadilah ya, fadilah. Kita juga ini sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia kita dalam konteks tertentu. Misalnya fadilah surah Yasin, fadilah surah Al-Kahf, fadilah surah Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Apa maknanya fadilah? Keutamaan.
Iya, bagus. Ada keutamaan. Keutamaan itu kata dasar apa kata jadian? Kejadian. Jadian ya. Ya, kata dasarnya apa? Utama. Sama. Utama. Ya, kata dasarnya utama. Fadilah itu tunggal, jamaknya fadail. Apa jamaknya? Fadha'il. Iya, fadail. Fadail. Fadilah. Jadi fadilah jamaknya fadha. Keutamaan, utama tadi ada maknanya. Kalau diprediksi ibu-ibu sekalian, 3 huruf dasar yang pokok ya dari ungkapan fadilah dengan fadail ini apa? Karunia, keutamaan. Do sama lam ya. Do lam. Ya, ada fa, ada Fadlun. dot, Fadlun. Fadil. Fadil. ya, ada lam. Nah, ya nanti bisa berkembang ya menjadi makna-makna yang lain atau dalam arti bentuk-bentuk yang lain dengan 3 huruf dasar tersebut. Ya, fadilah muannats, muzakarnya fadil. Ini ada fadlun. Ya, fadlun itu bisa di samping dia bermakna keutamaan, fadlun itu juga bisa bermakna karunia. Apa sinonimnya kata karunia? Rahmat ya. Mendapat karunia, rahmat. Pemberian. Ya, karunia itu bisa bermakna pemberian, ya. Bermakna pemberian. Dari kata fadlun, ya, fadlun itu kan tadi ada makna dasar utama, ya. Ada makna dasar utama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu utama itu sifat apa bukan kalau dalam bahasa Indonesia? Sifat. Sifat. Nah, dengan demikian maka kita bisa mengerti ada ungkapan yang juga sudah menjadi bahasa Indonesia kita, yaitu afdol. Oh ya, afdol, iya. Yeah. Afdol diawali Afdol, dengan enggak afdol. Diawali dengan apa? Lebih afdol. Afdol. Diawali dengan huruf apa? Kata Hamzah. Ya, diawali dengan huruf hamzah. Hamzah. Hamzah ketika bergabung dengan sifat bisa menandakan makna lebih atau paling. Lebih atau paling. Kalau hamzah bergabung dengan fiil madin bisa menandakan makna apa, Bu Tati? Afdol fiil madi mengartikan cocok ya, Pak. Ini Afdol, cocok. tadi 1 Sudimara, 1 di Jatinegara, 1 lagi di Pondok Cina. Ini naik. Ya. Bu Istiqanah, kalau ada hamzah bergabung dengan fiil madin bisa menandakan makna apa? Mekan. Mekan itu ya, Bu Tati yang dinaikkan. Bermakna mekan. Tadi udah kita bahas itu. Ata datang, ata mendatangkan itu. Kalau hamzah bergabung dengan fiil mudhari menandakan makna apa, Bu Mute? Paling, Pak. Bentuk mudhari apakah ya bermakna paling? Oh, bukan, Pak. Domir ana. Iya, bermakna saya. Tadi sempat naik di mana nih? Stasiun Gambir. Nah, ini cepat juga nih. Baik, gitu ya. Jadi hamzah itu dia bisa menjadi pemandu kita untuk memahami makna tertentu dengan memahami juga dia bergabung dengan bentuk berapa. Kalau di madin dia bisa membantu kita memahami makna mekan, di mudhari bisa membantu kita memahami makna saya. Lalu kalau di bentuk sifat, bentuk 4 bisa membantu kita memahami makna lebih atau paling. Sehingga kata afdol itu sering kita dengar itu lebih atau paling utama. Dengan demikian kita sebenarnya cukup mengatakan tidak afdol,
supaya afdol, cukup tanpa mengatakan lebih afdol ya, karena itu ya orang Indonesia karena tidak pakai bahasa Arab ilmunya jadi bilang lebih afdol. Wah, paling afdol kalau kita katanya paling tambah afdol. Di afdol itu sudah ada makna paling, sudah ada makna lebih. Ayo sekarang mari kita lihat contoh penggunaan di dalam kalimat. Silakan dibaca ibu-ibu sekalian. Lil mu'minina fadlullahi wa rahmatullahi. Ya. Lil mu'minina fadlun minallahi wa rahmah. Silakan ibu-ibu sekalian kalau ada yang belum terpahami kita diskusikan lebih dahulu. Orang-orang mukmin, orang-orang mukmin. Taylor, Pak. Baik, silakan Bu Sri Lestari yang akan berbagi pemahaman dengan kita semua. Mari kita dengarkan. Silakan Ibu. Bagi orang-orang beriman, lebih utama karunia dan kasih sayang Allah. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada makna lebih, Bu? Fadlun. Iya, bagus. Dari mana dipahami ada lebihnya di dalam ungkapan fadlun? Fadlun kan apa penciri, apa penanda bahwa di dalam ungkapan fadlun itu ada hamzah dan lebihnya? Ada hamzah. Ada itu. Ada tanwin. Fadlun. Apakah kita punya ilmu bahwa tanwin bermakna lebih? Apa kita punya ilmu semacam itu, Bu Sri? Enggak. Kalau tidak, sebaiknya tidak digunakan supaya tidak membingungkan teman-teman yang masih awam. Fadlun itu kan ini fadilah. Utama. Bagi orang beriman. Kita tuntaskan, mohon maaf ya Bu, kita tuntaskan satu hal yang tadi yang kita diskusikan. Apakah di fadlun ada makna lebih atau tidak? Tidak. Ya, begitu ya. Silakan. Orang beriman, keutamaan dari Allah dan kasih sayang. Iya, bagus. Mohon maaf Ibu, saya konfirmasi ya Bu, ya. Ini atas nama berimam atau bukan, Bu? Lil mukmin, orang lil mukmin itu. Lil mukmin itu kan orang beriman, Pak. Jadi tadi Ibu berkata orang beriman ya. Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, Pak. Oke, bagus. Itu. Dari mana dipahami ada makna demikian, Bu? Lil mukminina. Iya, bagus. Dalam pemahaman Ibu, ungkapan lil mukminin itu satu kata apa lebih dari satu kata, Bu? Dua kata, li dan mukmin. Iya, bagus. Kalau itu dipahami dua, yang pertama adalah li. Apa makna li di dalam? Li bagi. Li bagi.
Apa yang mau dibagi, Bu? Bagi keutamaan dan kasih sayang Allah. Siapa yang bagi? Bagi orang mukmin, keutamaan dan kasih sayang Allah. Iya, bagus. Itu. Ibu punya makna lain nggak, Li, selain bermakna bagi? Apa ya? Sedangkan bisa, Pak. Ya, terus apalagi makna lain dari li yang Ibu miliki selain bagi dan sedangkan? Untuk. Oke, bagus. Apalagi ya? Ada bagi, ada sedangkan, dan ada untuk. Apa ada yang lain? Kepada. Ada kepada. Oh, banyak ini, Ibu. Kaya dengan makna. Selain berarti bagi, sedangkan, kepada, untuk, apalagi, Bu? Kamu saja deh. Wah, luar biasa. Inilah berkah petualangan panjang dari Jatinegara sampai Sudimara. Yuk kita kembali ke masa lalu ya, masa lalu kita, ibu-ibu sekalian. Ini ilmu kita. Coba buka pelajaran 5, Bu Sri Lestari. Nih, kita harus ajak Bu Sri Lestari untuk sering-sering buka buku kita, karena beliau dengan pengalaman yang luas, punya ilmu yang tak terbatas. Teman-temannya ini yang keder. Gimana ya belajarnya gitu. Sudah, Bu, pelajaran 5? Udah, Pak. Iya. Coba Ibu ke Taniyatul Mufradat nomor pertama, Bu. Dan lillahi bagi Allah. Lillah. Nah, di situ kan ada li ya, Bu. Lillahi untuk kepunyaan, mempunyai. Nah, itu aja. Kita mah masih miskin. Tidak sebanyak yang Ibu miliki. Ada sedangkan, ada apa gitu ya tadi, saya juga lupa itu ya. Pilih aja itu, Bu. Kira-kira makna itu. Untuk apa kepunyaan, apa mempunyai. Itu subjeknya apa kira-kira itu? Kalimat itu kalau menurut Ibu ya. Pokok pembicaraannya apa itu? Pokok pembicaraannya adalah orang mukmin. Nah, coba Ibu mulai begitu. Kalau Ibu berpemahaman demikian, mulailah kalimat pemaknaan Ibu dengan mengatakan orang mukmin. Orang mukminnya banyak apa tidak, Bu? Ya banyak, Pak. Nah, banyak. Ibu tahunya dari mana orang mukmin banyak? Dari ya dan nun. Oh iya, bagus gitu. Berarti maknanya apa kalau begitu? Kalau itu banyak? Orang-orang mukmin. Nah, coba mulai dari situ ya kalimatnya. Orang-orang mukmin titik-titik 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 begitu. Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, keutamaan orang-orang mukmin ada 3 maknanya. Ada mempunyai orang-orang mukmin mempunyai keutamaan, karunia dan rahmat dari Allah. Iya. Yang bermakna keutamaan yang mana? Fadlun. Yang bermakna karunia yang mana? Warahmah. Hanya warahmah aja ya. Yang bermakna kasih sayang yang mana? Ya Allah. Fadlun itu bisa di apa? Dari karunia juga, Pak.
Iya, fadlun itu bisa karunia, bisa keutamaan. Ibu pilih aja satu ya. Ya. Orang-orang mukmin bagi orang-orang mukmin. Subjeknya tadi katanya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin mempunyai karunia dan kasih sayang dari Allah. Tuh, bagus, keren. Ya, terima kasih Bu Sri Lestari. Jadi di sini udah sampai nih, udah sampai Depok nih, Pak. Wih, ketinggalan lagi dong saya. Saya masih di pondok ini nih. Di apa namanya itu? Pondok Pinang nih. Saya masih di Pondok Pinang. Udah di Depok lagi. Cepat nih. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tadi jadi yang penting bahwa ada beda makna antara fadlun dengan abdol gitu ya. Ada fadlun dengan abdol. Kita lanjutkan berikutnya. Kalimatnya adalah hadza min fadli rabbi. Silakan Bu Tati, apa ada yang mau ditanyakan dulu dari ungkapan tersebut? Aja itu dari Bu Tati dengar? Fadli. Robbi Tuhanku. Bisa dipahami, Bu? Haja min fadli Robbi. Iya, apa Bu maknanya? Haja itu dari fadli itu kan itu dari keutamaan Allah. Itu dari keutamaan Tuhanku. Iya, bagus. Itu dari mana ada makna itu, Bu? Haja. Iya, bagus. Ibu masih menyimpan pelajaran kita yang ke-10, Ibu? Yang AA itu ya? Bukan. Pelajaran 10. Maknanya? Bukan, Ibu. Pelajaran 10, kata saya. Masih ada, Bu, pelajaran ke-10? Buka lagi, Pak. Apa, Bu? Dibuka lagi dong. Ya, buka. Memang kerjaan kita begitu. Buka, tutup, saengselna. Buka lagi, tutup lagi, buka, tutup lagi. Sudah, Bu, pelajaran 10? Iya, sudah. Ya. Ibu ke Tanmiyatul Mufrodat pertama, Bu. Alam laroi bapi. Bukan. Tanmiyatul Mufrodat yang pertama. Mufrodat. Mudah-mudahan Ibu masih paham ya apa yang disebut dengan Tanmiyatul Mufrodat. Kalau itu tidak paham, ya kita coba cari jalan keluar nanti itu. Karena kuncinya di situ. Di Tanmiyatul Mufrodat yang pertama. Tanmiyatul Mufrodat untuk pelajaran 10 yang pertama. Ketemu, Ibu? Sudah ketemu, Pak. Ya, bagus. Silakan dibaca. Apa Tanmiyatul Mufrodat pertama untuk pelajaran 10? Yang alam jalika. Apa, Bu? Alam jalika. Alam zalika. Coba saya lihat, tolong tunjukkan di buku, tunjukkan di layar, Bu. Silakan Ibu, Tanmiyatul Mufrodatnya dibaca. Tanmiyatul Mufrodat yang pertama dari pelajaran 10. Haza. Dibaca, Bu. Zalikal kitab. Terus dibaca gitu terus. Oh. Dibaca ayatnya maksud Bapak? Bukan, Bu. Saya mengatakan Tanmiyatul Mufrodat. Tanmiyatul Mufrodat nomor 1 itu tulisan itu dibaca zalika alkitab. Ibu baca itu. Terus Ibu baca baris berikutnya.
Zalikal kitab li isra, kata tunjuk. Bukan Isra, itu bacanya al-isyarah, Bu. Al-isyarah atau kata tunjuk. Terus Haza ini, jalika itu. Iya. Terus haulai mereka ini. Iya. Ulaika mereka itu. Oke. Sudah ketemu, Ibu? Sudah, Pak. Silakan dipakai ilmunya. Haja. Jangan haja. Haja min fadli Rabbi. Iya, apa? Haja ini apa sih? Ini keutamaan. Min. Ini keutamaan. Min. Apakah artinya? Dari. Nah, ini keutamaan bagus. Dari. Ini keutamaan dari. Minnya yang dulu. Allah. Minnya yang duluan. Dari keutamaan Allah. Robbi itu artinya Allah ya, Bu. Dari Tuhanku. Coba. Robbi Tuhanku. Pakai ilmu. Tuhan. Robbi Tuhanku. Coba. Kenapa, Pak? Hadza artinya itu. Buka lagi pelajaran 10 Tanmiyatul Mufradat yang pertama. Apa, Bu? Hadza. Itu. Buka pelajaran 10 Tanmiyatul Mufradat pertama. Zalikal kitab. Hadza. Yang ada hajanya. Haja. Sudah. Hadza. Tidak ada hajanya, Pak. Hah? Oh, yang Tanmiyatul. Oh, haja. Haja. Artinya ini kan? Ya, sebut namaku 3 kali. Bento. Sebut 3 kali. Hadza. Ini. Ini. 3 kali, ini. Bu. Ini, Pak. Iya, sebut 3 kali. Hadza ini. Udah ingat. Oh, udah. Kalau udah nanti jangan dilupakan lagi atuh, Bu. Begitu mah. Silakan. Silakan Ibu dipakai. Ini yang haja min fadlik itu, Robbi. Iya, betul. Haja min fadlik. Haja. Ini dari keutamaan. Ini dari keutamaan. Ini karunia dari Allah gitu kan. Ibu, Robbi apa, Bu? Ini keutamaan dari Tuhanku. Sesuai dengan urutan aja, Bu. Sesuai dengan urutan aja. Haja ini dari keutamaan Tuhanku. Iya, oke, bagus. Terima kasih, Bu Tati. Bento. Hadza. Ini. Nah, berikutnya. Contoh yang kita punya, insya Allah ini contoh terakhir untuk hari ini. Silakan dibaca. At-tafsir min afdalil ulum
Al-Islami. Ya. Ya. Silakan ibu-ibu, kalau ada pertanyaan terkait dengan kalimat tersebut, silakan ditanyakan. At-tafsiru min afdolil ulumi Islam. Ya. Islamiyah. Al-Ulum Islamiyah itu nama lembaga mungkin ya, Pak? Tafsir. Coba dimaknai apa? Sekolah. Al-Ulumil Islami. Apa maknanya? Sekolah. Kalau ibu belum tahu, sebaiknya ibu tanya saya dulu, biar nanti saya nggak nanya duluan. Ya Pak, saya tanya Pak, saya nggak tahu. Coba ibu lihat, al-ulum itu kira-kira 3 huruf dasarnya apa? Ain lam mim. Ya, kalau ada ain lam mim, makna dasarnya apa? Tak ilmu atau tahu. Oke, bagus. Ilmu. Al-Islamiyah? Islam. Oke, kalau begitu jadinya apa? Ilmu Islam. Iya, bagus. Apakah itu nama lembaga? Oh, bukan, Pak. Bukan. Nah, tapi kalau lembaga mau pakai itu jadi nama lembaganya bisa, gitu. Misalnya kan ada Universitas Ilmu Keislaman kan bisa gitu. Tapi kalau di sini tidak bicara tentang lembaga. Oke, silakan. Ada yang sudah punya kesimpulan apa makna ungkapan tersebut? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah paling utama dari ilmu keislaman dari Islam. Ilmu Islam. Tafsir adalah ilmu Islam yang paling utama. Iya, bagus. Ada min-nya, Bu. Min kan waktu itu bisa jadi adalah juga, nggak harus diartikan. Belum, Deng. Kalau adalah bukan min ilmu kita. Adalah itu ilmu kita, penciri antara subjek dan predikat. Ilmu kita adalah, bukan mimin kalau adalah. Tapi berarti minnya nggak bisa diartikan, nggak cocok kalau diartikan dari. Ya bisa jadi kan kita bisa jadi kita belum ketemu. Di situ ilmunya banyak tidak? Banyak. Ya, coba. Ilmunya banyak. Kalau ada min, ilmunya apa ya? Kalau ada min diikuti oleh banyak, ilmunya apa? Yang dua adalah ada ingat? Itu dulu ilmunya. Min arkanis sholah. Adalah arkan. Bukan, Bu. Kalau adalah itu ada. Kalau ilmu kita ya, Bu, adalah itu merupakan penanda ya antara subjek dan predikat kalau ilmu kita. Bagian adalah, ya, Pak. Apa? Bagian. Nah, terus kan bisa kan kalau begitu. Betul. Tafsir adalah bagian dari ilmu Islam yang paling utama. Nah, pintar begitu. Akhirnya ketemu juga kan makna min dengan benar. Tadi ya di kutak-katik tuh nggak ketemu minnya, jadi dihilangin aja. Oh iya, bagian arkana, pas bilang arkana bagian-bagian dari rukun sholat. Iya, baik. Ya, baik ibu-ibu. Pak Guru banyakan lupanya. Iya, ini kan memang biasa itu. Dan kita bersyukur ya, lupa itu membuka lapangan kerja. Iya, Pak. Nah, diantaranya Pak, kerjaan handphone itu ngingetin kita jam berapa, ada janji sama klien, udah janji tuh biar nggak lupa, ada notif, ada pengingat, ada jam di itu, karena itu kita harus lihat sisi positifnya juga ya. Kalau kita lupa itu artinya tidak terlalu banyak beban dalam pikiran, tetapi kita mudah-mudahan lupanya untuk yang diperlukan, ingatnya untuk yang diperlukan. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah membahas tanmiyatul mufrodat, ada 2 dari pelajaran ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti ya ibu-ibu sekalian, ya, kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang. Ya, sedikit ini, tapi ini kan menjadi penguat untuk apa yang pernah kita pelajari.
Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari pada sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih ibu sekalian. Ini yang sudah berbaik hati menemani kami untuk mengkaji bahasa Arab Qurani, dan samping itu saya mohon maaf untuk segala hal yang tidak berkenan dalam hati ibu sekalian. Terima kasih. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.